Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Jadi kalau kita melihat di media sosial, Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya, maka dua hal yang disampaikan adalah bahwa jemaat Yakub itu Yesus mati untuk kita, dan Yesus itu bangkit menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang layak kita percaya. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk maju sedikit, tidak terpaku pada Yesus mati untuk saya. Yesus bangkit untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Dia hidup. Tapi kita mau melihat apa yang seharusnya kita lakukan berkenaan dengan kematian Tuhan yang kita nikmati atau kita peringati pada pagi hari ini. Jadi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa penyaliban Kristus adalah titik terendah dari semua pembinaan terhadapnya. Sebelumnya Dia telah dituduh melanggar hari Sabat. Bapak Ibu, saudara sekalian membaca kitab Injil, Bapak Ibu akan melihat ini bahwa Dia telah dituduh melanggar hari Sabat. Kemudian Dia telah difitnah melanggar hukum Musa, melanggar hukum Taurat. Dia telah dinilai sebagai seorang Samaria dan merasukan setan. Jadi saya membaca Yohanes 8:8. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan merasukan setan?" Ada dua tuduhan di sini. Mereka katakan dan dikatai sebagai orang Samaria dan merasukan setan merupakan penghinaan bertingkat bagi orang Yahudi. Kalau melihat sejarahnya, orang Yahudi berpisah dengan orang Israel, dimulai dengan orang Israel menjadi satu sebagai suatu bangsa, dan kemudian pada zaman Salomo masih menjadi satu. Sesudah Salomo mati dan kerajaan pecah menjadi dua, Israel dan Yudea, Yehuda, dan kemudian Israel hilang, ditawan ke Asyur. Setelah itu Israel disebut sebagai Samaria. Yahudi, Yehuda tetap, yaitu dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Kemudian sampai kepada perjanjian baru di awalnya, bangsa Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu sangat menghina orang-orang Samaria sebagai bangsa yang sudah najis, sebagai bangsa yang sudah tidak jelas identitasnya seperti itu. Jadi ketika Tuhan Yesus disebut sebagai orang Samaria, sebenarnya itu penghinaan yang sangat dalam. Tidak cukup disebut, dikatai sebagai orang Samaria, tetapi di sini juga dikatai sebagai orang yang kerasukan setan. Dan berapa kali Yesus mau dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Yohanes 8:9, lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kemudian Yohanes 10:31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Dilempari batu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, adalah hukuman untuk orang Israel yang melakukan kejahatan besar seperti menyembah berhala dan berzina. Ada hukumnya di dalam hukum Taurat. Kalau
Intinya di sini adalah mereka membenci Yesus tanpa alasan. Inti dari semua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu adalah mereka membenci Yesus tanpa alasan. Di dalam Yohanes 15 ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci Aku tanpa alasan. Kemudian keadaan itu seperti tertulis dalam Mazmur Daud, yaitu Mazmur 69 sampai ayat 5. Orang-orang yang membenci Aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut kepalaku, terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan Aku, yang memusuhi Aku tanpa sebab. Dan pada puncaknya mereka berencana untuk membunuh Yesus. Matius 26 ayat 4 saya membacakan, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Mereka melakukan pembunuhan berencana yang merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Mereka melakukan pembunuhan tingkat yang tertinggi. Mereka adalah pemberi anggur asam kepada Tuhan Yesus di saat-saat terakhir penyalibannya, di puncak penderitaannya di kayu salib. Di sini kita mau melihat siapa mereka yang membenci Yesus, siapa mereka yang menyalibkan Yesus, siapa mereka yang merencanakan pembunuhan berencana terhadap Yesus, dan kemudian siapa yang melaksanakan penyaliban itu. Dari ayat ini nanti sebentar kita akan melihat bahwa mereka disebut sebagai anggur asam. Mari kita renungkan nas kita Yohanes 19 ayat 26 ke 30. Yang pertama kita mau melihat kematian Yesus menggenapi kitab suci. Yesus mati untuk menggenapi kitab suci. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pemberian minum anggur asam kepada Yesus merupakan penggenapan salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Penggenapan Mazmur Daud tersebut juga dicatat oleh penulis Injil Lukas. Lukas 23 ayat 36. Jika prajurit-prajurit menolong dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Pemberian anggur asam dari dasarnya adalah mengejek Tuhan Yesus itu adalah raja, tapi minumannya adalah anggur asam, bukan anggur yang baik. Mereka mengejek bahwa Yesus itu bukan raja. Anggur asam ini adalah anggur yang murah, anggur yang asam, bukan anggur yang manis. Kalau di Jawa mungkin sirup, kalau di NTT mungkin sopi, kalau di Papua mungkin bakso ya, sabu ya, anggur-anggur murah itu ya. Seperti itu. Jadi Yesus itu diberi anggur asam, anggur yang murah, anggur yang bukan anggur manis. Dan ini adalah minuman orang miskin.
Samuel? Ya, Samuel. Jangan marah sama saya ya. Saya tidak mengatakan saudara miskin ya. Yesus berkata, aku haus. Mari kita perhatikan sekarang. Ia dalam kondisi tidak bisa berbicara karena penderitaan yang sangat berat yang sedang ditanggung. Ini menarik. Sementara Yesus sudah di dalam perjalanan menuju Bukit Temporat itu, dia dicaci, dicambuk, dicemeti, dipukul dan sebagainya. Dia sudah menderita dan kemudian dia dipaku, dia naik ke salib, dia dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Ada beberapa kata dalam ucapan kayu salib. Kita mau fokus ke aku haus. Kerombongannya yang menderita sangat berat, kerombongannya kering dan memerlukan air atau cairan secukupnya untuk dapat mengucapkan kata-kata terakhirnya. Jadi sementara dia di kayu salib, dia sudah karena penderitanya kerombongannya sudah menjadi kering, tetapi dirasa ada sesuatu yang perlu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ini kisahnya di situ. Ucapan yang terakhir itu menunjuk pada puncak karya penebusan yang dilaksanakan. Ucapan terakhir Tuhan Yesus itu, aku haus, dan seterusnya nanti satu lagi kata itu menunjukkan pada puncak karya penebusan yang dilaksanakannya. Kita melihat sekarang bagian kedua, penyaliban Yesus adalah akhir dari pelayanannya di bumi. Pada detik-detik terakhir kematiannya itu, ia menerima minum anggur asam yang cukup untuk membuatnya dapat berkata dengan suara keras, sudah selesai. Ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, mari kita pelajari tentang kata sudah selesai itu. Sudah selesai itu adalah sebuah teriakan yang penuh kemenangan dan sorak-sorai. Ya, teriakan di kayu salib ketika seperti tentu tidak bisa keras, tapi maknanya adalah suatu teriakan, seruan kemenangan. Dia bukan mati, bukan bersorak sudah selesai itu karena sudah tidak tahan untuk menanggung hidupnya, tapi karena tugasnya sudah selesai. Sudah selesai di sini berarti bahwa segala kejahatan dan permusuhan para penganiayaan telah selesai. Sudah selesai maknanya bahwa rancangan dan perintah Bapaknya mengenai pemerintahannya kini telah tergenapi. Bapa menghendaki dia menderita, dan kini di kayu salib dia berkata sudah selesai. Artinya apa yang dikehendaki Bapa itu sudah tergenapi. Kisah Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Sudah selesai artinya segenap gambaran dan perbuatan perjanjian lama yang menunjuk kepada semua penderitaan Sang Mesias telah terlaksana dan terjawab. Ada perbuatan perjanjian lama tadi seperti yang kita sudah baca. Melalui kematiannya di kayu salib itu semua terjawab, semua sudah terlaksana. Nah, pemberian minum anggur asam merupakan penggunaan puncak dari perbuatan perjanjian lama tentang kehinaan Sang Mesias. Sudah selesai artinya tata aturan Musa telah dibubarkan untuk membuka jalan bagi keselamatan oleh anugerah melalui kematian Kristus. Ini saya mau memberi penjelasan sedikit.
Sehingga diperlukan penyembelihan korban-korban untuk pengampunan dosa. Tetapi ini tidak mencukupi. Sekarang anak domba Allah itu disembelih di kayu salib, dan itu adalah korban terbaik, korban terbesar, korban yang berkenan kepada Allah. Dan sesudah kematian Yesus Kristus itu tidak perlu lagi korban-korban diberikan menurut hukum Allah. Sudah selesai aturan Musa, sudah dibubarkan, dan sekarang jalan keselamatan itu diperoleh melalui kematian Kristus di kayu salib. Sudah selesai hukuman akibat dosa dan pelanggaran, sudah diakhiri. Manusia semua berdosa. Manusia semua akan dibinasakan, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus sudah selesai hukuman itu. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati di salib, Golgota di kayu salib, mereka tidak lagi dihukum, melainkan sudah pindah dari hidup, dari maut ke dalam hidup. Sudah selesai penderitaannya, baik jiwa maupun tubuhnya, kini berakhir. Jadi ketika dia bilang sudah selesai, selesai sudah penderitaannya. Penderitaan fisiknya selesai, penderitaan jiwanya selesai. Apa penderitaan jiwa? Pak Yesus menderita secara kejiwaan. Ya. Dikatakan Yesus menangis, Yesus berduka. Itu dia Yesus itu, dia menderita secara kejiwaan. Kejiwaan dalam arti menderita, melihat orang-orang atau manusia-manusia atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel atau semua bangsa itu akan menderita selama-lamanya dalam penghukuman. Itu penderitaan Yesus. Bukan penderitaan dia sedih, dia susah karena hidupnya tidak baik, tidak begitu. Tapi dia menderita melihat kita menderita. Dia berduka melihat kita menderita. Sudah selesai pekerjaan penebusan dan keselamatan manusia, sudah dituntaskan di kayu salib. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Artinya nyawanya tidak diambil dengan paksa darinya, tetapi diserahkannya secara sukarela. Bapak Ibu, mari kita lihat sebentar. Yesus mati bukan karena terpaksa mati. Yesus mati bukan karena nyawanya dipaksa untuk diambil oleh penguasa maut, tetapi Yesus mati menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Ayat Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Jadi kita melihat tadi ada rasa, lalu dia menundukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia telah menanggung segala penderitaannya dengan kepala tegak, dengan gairah dan semangat. Bapak Ibu, kita pelajari ini. Sementara Tuhan Yesus di salib itu mukanya tidak loyo, tidak, tapi mukanya tetap tegak, kepalanya tetap tegak. Dia melaksanakannya, dia melakukannya, dia mengalaminya dengan semangat, dengan gairahnya kepada Bapa. Kalau saudara melihat arti kata the passion of the Christ, passion itu gairah. Dia mati salib dalam keadaan bergairah. Bergairah untuk apa? Bergairah untuk mengasihi Bapaknya, bergairah untuk mengasihi umat manusia, kita semua. Ketika dia mati, kepalanya tertegak. Tetapi ketika dia selesai, dia berkata sudah selesai, maka dia mulai menundukkan kepala. Dia menundukkan kepalanya untuk menunjukkan penyerahannya dan kepatuhannya sampai mati kepada kehendak Allah. Menunjukkan penyerahannya dan kepatuhannya sampai mati kepada kehendak Allah. Ini sesuai dengan perkataannya kepada murid-muridnya pada ketika ia melayani orang-orang di Samaria. Saudara teringat ayat ini mungkin Yohanes 4 ayat 24. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku
Tuhan Yesus melewati Samaria, berhenti di sumur Yakub, dan kemudian murid-muridnya membeli makanan. Kemudian Tuhan Yesus itu melayani orang Samaria, dan kemudian orang Samaria itu, perempuan Samaria itu pergi kepada orang Samaria. Kemudian orang-orang Samaria itu datang, dan murid datang di situ mengatakan, Tuhan, makanlah. Dan Tuhan mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang ini sangat-sangat saya kenal. Karena ketika saya berada di satu gereja di tahun mungkin 80-an, saya baru-baru dengan Ibu baru bersama dengan gereja ini baru nikah di situ juga. Saya dipanggil, diundang oleh ketua kelas sekolah minggu. Sekolah minggu itu ada koordinatornya, kepala kelas sekolah minggu, tapi ada ketua kelas, dan saya dipanggil oleh ketua kelas 4. Saya diminta untuk mengajar, dan yang saya ajar adalah ayat ini. Baru selesai, ketua kelasnya bilang, Pak Budi, kasihan anak-anak, maksud kasihan anak-anak masuk diajar yang dalam seperti itu. Ini kan untuk orang-orang yang paham, orang yang mengerti ini, bukan diajarkan kepada anak-anak. Ini pelajaran bagi saya. Kalau mengajar kepada anak-anak itu seperti apa, mengajar orang remaja, pemuda itu seperti apa, mengajar orang tua, orang itu seperti apa. Ya? Jadi mari kita melihat sekarang yang ketiga, arti biasa dari anggur asam. Anggur asam merupakan barang bukti yang sangat penting dalam peristiwa penyaliban Yesus, karena diberikan kepadanya pada detik-detik terakhir kematian. Sekarang belum ada pengadilan, penghakiman dan Allah, Tuhan. Pada saatnya nanti akan ada pengadilan, dan salah satu pengadilan adalah mengurus hal ini, kematian, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Hakimnya ada Tuhan Yesus, tapi penyidiknya mungkin Bapak Jim. Pak Jim harus menyelidiki ini. Apa itu anggur asam? Misalnya kasus cyanida, cyanida. Anggur asam itu apa? Siapa yang membawa? Siapa yang punya? Dan sebagainya. Memang yang melakukan itu adalah prajurit-prajurit, tapi prajurit-prajurit itu disuruh oleh siapa? Pak Jim harus selidiki dengan benar. Kemudian tersangka itu divonis, tuntut dulu, kemudian divonis hakim dan tentu di sini bahwa merasa itu harus hukum dengan hukum yang bijaksana tetap. Anggur asam merupakan barang bukti yang sangat penting dalam peristiwa penyaliban Yesus, karena diberikan kepadanya pada detik-detik terakhir kematiannya. Tentu bukan tanpa arti. Jadi kita harus mengerti arti atau biasa dari anggur asam pada peristiwa itu. Beberapa ayat Alkitab menyebutkan bahwa anggur asam merupakan biasa bagi bangsa Israel. Mari saudara perhatikan. Kalau saya berbicara tentang bangsa Israel dan seolah-olah dikunci itu, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mengasihi bangsa Israel. Saya mendoakan bangsa Israel supaya. Tapi ini fakta yang harus kita lihat supaya kita jelas mengenal Israel itu siapa. Dikatakan antara lain, Israel adalah pokok anggur pilihan yang ditanam di tanah yang diolah dengan baik, yang diberikan buahnya yang baik, tetapi yang dihasilkannya adalah anggur asam. Ini kesimpulan saya membaca. Tapi ayatnya ini, Yesaya 5 ayat 2. Ia mencampurnya, yaitu pemilik kebun anggur, dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan berlubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ini Israel. Ini bangsa Israel yang ditunjukkan pada waktu Yesus disalib. Yesus
Memang sekali lagi itu prajurit yang memberi, tetapi ada atas tuntutan, atas tuduhan dari orang Yahudi diberi anggur asal Yesus. Dan Israel adalah kebun anggur yang sangat mengecewakan pemiliknya. Perhatikan ini, sangat mengecewakan pemiliknya, karena dihasilkannya buah yang masam. Yesaya 5 ayat 4. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur yang belum berbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang masam? Satu ayat lagi dari Yesaya 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah Israel. Perhatikan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah Israel, dan Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinanti-nantinya keadilan, tetapi hanya kelaluan. Israel adalah pohon anggur yang baik dan berbuah baik, serta ditanam di tanah yang baik, tetapi tidak memuliakan Tuhan, malahan beribadah kepada berhala-berhala dengan mendirikan mezbah-mezbah dan tugu-tugu berhala. Bapak Ibu, mari kita perhatikan Hosea 10 ayat 1. Israel adalah pohon anggur yang banyak tumbuhnya. Israel adalah pohon anggur yang banyak sekali tumbuhnya, rindang daunnya, ranting-rantingnya banyak, rindang pohonnya. Dan di sini ada banyak buahnya juga di sini yang menghasilkan buah. Tapi makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Israel itu bangsa yang diberkati, menjadi pohon anggur yang berbuah, tetapi makin banyak buahnya, dia malahan mendirikan mezbah-mezbah untuk menyembah berhala dan tidak memuliakan Tuhan Yahweh. Ini maksud dari Nasr. Sekali lagi, Israel adalah pohon anggur yang tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Kalau tadi tanah itu dicampur oleh pemilik kebun anggur, tanah itu menjadi semakin bagus, tetapi bangsa Israel tidak menikmati itu atau tidak memuliakan Allah karena itu, tetapi malah dibuatnya tugu-tugu berhala. Kalau saudara diberkati Tuhan melalui keberhasilan, apakah saudara bersyukur pada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan limpahkan kepada saudara? Atau saudara sudah membuat tugu-tugu berhala? Oh, ini aku baik, oh ini aku hebat, oh ini aku orang yang berhasil, yang terkenal viral dan sebagainya. Tuhan mau kita memuliakan Dia melalui semua hasil yang diberikan, diizinkan Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi awal asal adalah kiasan dari Israel yang memberontak terhadap Tuhan, yang menyimpang dari rencana pemanggilan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Menyimpang. Israel dipanggil untuk memuliakan Tuhan, tapi mereka tidak mau beribadah. Sekali lagi, kalau saudara ada seorang ibu yang berkata, aduh Bapak, suruh baca semua kitab di Al-Qur'an ya. Ya saya kasih apa namanya, kasih dikit. Bacanya kalau dari 5 kitab Musa itu baca Kejadian dan Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lewati dulu, kemudian masuk ke Yosua, Hakim, 1 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja, berhenti dulu, sudah sampai ke bisa jadi. Baru nanti ketika saudara membaca, saudara mau buka-buka Ulangan, mau buka-buka kitab Imamat dan sebagainya, nanti Tuhan yang bergerak. Ya, jangan merasa perlu baca Alkitab semua. Memang harus baca. Saya membaca saja. Saya bukan pintar, tapi saya membaca. Pemberian anggur asal
bahwa umat Israel menolak Sang Mesias dengan cara yang sangat rendah. Padahal, apa saudara tahu, Mesias datang untuk menyatakan kasih sayangnya kepada mereka dan menyelamatkan mereka. Padahal Kristus datang untuk Israel karena Kristus mengasihi Israel. Tapi mereka menolak Kristus. Mereka bahkan menyalibkan Kristus. Sekarang kita mau masuk ke kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau Israel adalah berasal, bagaimana dengan kita, umat pilihan perjanjian baru? Dan tadi menikmati perjamuan Tuhan, cawan anggur itu adalah gambaran bahwa kita telah persatukan menjadi umat kerajaan Allah, umat perjanjian baru. Kalau digambarkan sebagai anggur, kita bicara soal anggur, anggur seperti apakah orang percaya itu? Nah, ada yang mau jawab? Kalau digambarkan, dikiaskan sebagai anggur seperti apakah orang percaya itu? Ini sudah dikembangkan oleh kemarin beberapa waktu yang lalu. Anggur asli juga ada, Bapak Ibu saudara sekalian, anggur-anggur asam di sini yang memberi persembahan dengan sekedarnya aja. Saya saksikan sedikit, saya kemarin laporan kesehatan ya. Kemarin saya periksa tensi saya tinggi. Ideal sekali atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Pak Dokter bilang tinggi. Kasih obat tensi dilebihin. Nah, itu malah tanya, Papa, kok Papa tensi naik? Apakah Bapak memikirkan jemaat yang tidak mau memberi persembahan? Sehingga kita tidak, persembahan kita defisit. Dia bilang, saya tidak mau menjawab. Tapi saya mau begitu. Tapi pasti Tuhan kasih hikmat. Mengajar jemaat bukan harus memberi, bukan. Tapi pemberian itu adalah kedewasaan. Kalau jemaat itu sungguh-sungguh dewasa, maka kita pasti memberi dengan baik. Jadi saya menuntut tentang kedewasaan. Salah satunya ini adalah semoga nanti memanggil saudara untuk memberi dengan manis. Orang percaya, orang percaya adalah seperti ranting anggur yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Yohanes 15:5, sekali lagi sudah dikatakan oleh Ibu Marlin dengan baik. Aku adalah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini kita melihat bahwa orang percaya sebagai ranting anggur yang menghasilkan buah yang baik, memuliakan Tuhan dengan buah yang manis yang dihasilkan. Yohanes 15:8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dua ayat ini mengajak kepada kita bahwa Bapa menghendaki namanya dimuliakan melalui kita, melalui jemaat Kristus yang dipanggilnya menjadi umat pilihan perjanjian baru. Kesimpulan, Yesus dipaku di kayu salib, dan sesudah minum anggur asam dia berkata, sudah selesai, dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Pelajaran rohani dari Tuhan Yesus adalah ia mentaati perintah Bapanya secara totalitas dan tuntas.
Dari sejarah Israel dalam Perjanjian Lama, kita membaca bahwa anggur asam merupakan kiasan untuk orang Israel yang dipanggil menjadi umat pilihan untuk memuliakan Allah, tetapi malah hujatan dan kutukan yang mereka berikan kepada Kristus. Sekarang kita, sedangkan kita adalah umat perjanjian baru yang dipanggil dan dipilihnya untuk memuliakan Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dengan menghasilkan buah yang baik. Jadi pertanyaan saya, apakah saudara termasuk bangsa Israel yang berbuah yang asam, atau saudara adalah benar-benar orang pilihan Tuhan, umat perjanjian baru yang memuliakan Allah melalui segala sesuatu yang kita lakukan? Penerapan. Jangan menjadi ranting anggur yang menghasilkan anggur yang asam. Mari umat pilihan Tuhan, kita hasilkan buah kehidupan yang baik dan manis oleh pertolongan Roh Kudus dengan tetap tinggal di dalam Kristus. Mari anak-anak Bapa Surgawi, kita berkomitmen dan melaksanakan secara totalitas dan tuntas pekerjaan pelayanan yang dipercayakannya kepada kita. Mari kita persembahkan segala sesuatu dari hidup kita dengan kualitas terbaik kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di jemaat kita. Saya ulang bagian terakhir. Mari kita persembahkan segala sesuatu dari hidup kita dengan kualitas terbaik kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di jemaat kita. Jadi saudara bisa merenung, saya bisa merenung. Ketika saya memberi persembahan itu, Tuhan anggur asam kami. Ketika saudara memberi persembahan di situ, Tuhan anggur asam kami. Atau ini anggur manis yang kau godai sehingga kau tersenyum